Selamat datang di channel Cengotin. Kita berada di obrolan anak kos, membahas hal viral dari sudut pandang anak kos. Bersama saya Fikru dan teman saya Febrian, Dayak. lho, yo pernah Rono maksudnya. Ya. Kon dukun yo. Hmm? Kon dukun. Duduk, Cuk. Daduk, Cuk. Ricoy maju. Cuma Ngeri lamune, Cuk. kan dia sampai kebentur. Seneng deh, Cuk. Cok gak ada yang Hari ini saya kebentuk karena dia jadi dukun. Hari ini kita akan membahas pengobatan alternatif, bukan dukun ya. Oh, duduk dukun ya. Sampai nangis sampai kebentuk temen. Iku manggil punya ke Syamsuddin, Bang. Gue berguru aneh jadi. Bergurau, enggak berguru. Gak ada. Jadi kita akan membahas pengobatan alternatif ya. Yang lagi viral hari ini adalah Ida Dayak. Kamu pernah lihat videonya? Yo, iku. Jadi dia itu sekitaran Kalimantan, sih orang Kalimantan. Enggak. Bentuk sih. Orang Jogja tuh. Udah kopian. Dari dia tuh gini loh. Kamu pernah lihat pas dia video pas dia nyembuhin orang, pas Iya. tangannya patah, Iya, ngerti tadi. dikasih minyak ya? Oh, Bisa minyak terus? terus diobati, dicapi-capi, Heeh. balik, Cuk. Kalau kamu lihat gini, dikasih minyak terus ditarik sih, cek tuh, masuk diobati ngene wae, enggak ditarik tetap ada, kayaknya dipijet dikit terus ditarik. Kamu coba, nah, misalkan kamu kan mau bal-balan. Ya. Nah, iso lah sikilmu kan ketika wis bal-balan sikilmu ning dhuwur ning ndas kan, iso mbok balik nang maneh kan. Yang ini gila, mari kebentuk iki udah pindah, mana kene ya kan, pindah nang logur kebentuk, dari otaknya jatuh, Oh. dua logur nang kene, otaknya kene. Jadi, ono sikile nang dari opo? Ya iki kebentuk yang ini. Wis udah itu ini kebentuk logur. Enggak ngono bae berarti. Kan pengobatan alternatif kan. Bukan. Tapi beda sama dukun. Beda. Dukun kalau konotasinya jelek, ada dukun juga dukun bayi, dukun pijet. Dukun bayi piye? Mosok di anu. Loh, wah. Wong anyar gak ngerti dukun bayi. Orang zaman dulu kalau mau melahirkan kan ke dukun bayi. Tukang dukun pijet, ada namanya dukun pijet. Jadi dukun itu seharusnya enggak selalu jelek, enggak. Jadi dukun itu ada dukun yang bukan dukun yang langsung sama milah tak asyik Kok anak guge bareng, Cuk. itu mah nggak kebentuk mah Ayo, itu jurusnya. Bukan seperti Ya wis, itu. aku mari ngene sik golek anu. Oh, Wong pinter. bukan seperti itu. Jadi ada dukun pijet juga kan. Kalau kamu capek-capek terus dipijet kan ada. Kau yang dioleh. Nah. Jadi gitu. Dan kalau Ida Dayak yang viral hari ini, menurut saya sih itu pijet ya, pijet alternatif lah. Terus ada minyaknya. Kamu kan pernah ke sana? Di Ya. Kalimantan. Ya. Ya, emang sih, real sih. Memang kamu pernah merasakan sendiri Ya. atau temanmu yang cerita? Nah, dari cerita warga, dari warga ke warga ya wis pas rokokan, ngopi di warung gitu kan. Nah, Minyaknya namanya apa? minyak kalau nggak salah itu namanya minyak bintang. Minyak bintang ya. Minyak bintang. Kalau salah nanti di komen di bawah ini. Nah. Apa namanya? Nah, kalian yang tahu mungkin beda. Apa khasiatnya? Kalau katanya sih kebanyakan orang sana tuh pokoknya nggak dengeran sih khasiatnya apa, cuma katanya magisnya kuat banget. Oh. Nah, gitu loh. Iya. Jadi memang ada
eh, budaya di sana seperti itu ya. Nah, pokoknya kuat banget lah sana itu magisnya itu. Wow, dari mulai apa namanya orang-orang di sana itu pokoknya itu. Yang kena bacok lah Ah. kan. Maksudnya ke ladang sawi terus Nah, kena parangnya. terus- ngomong-ngomong soal Ida Dayak kan dia dari Kalimantan juga kan. Iya. Nah, kalau Kalimantan itu juga, wah, ada Mando namanya itu terbang sendiri. Oh iya, memang di sana kebudayaannya masih sangat melekat ya. Nah, Banyak juga orang-orang suku Dayak yang nah itu. masih memegang teguh budaya mereka, itu sangat bagus ya kan. By the way, orang cantik-cantik sih. Iya. Oh, wah, putih juga. Oh. Ayo mulai. Oh, bojomu cok delok engko iki lho. Oh, oh. Dijakne perapatan gedangan bingung mana yang muter. Tuh perapatan gedangan. Jadi menurut kalian gimana guys untuk pengobatan alternatif Ida Dayak ini? Menurut saya sih kan banyak orang yang ke sana Aku gelem dadi muridé. Nah. dan kalau sudah mengobati tidak dipungut, maksudnya dipungut biaya seikhlasnya. Kalau kamu cuma mau ke Seleo ini, terus kamu hanya punya uang 5.000, nggak apa-apa, 5.000. Yo tapi yo sungkan lah, Cuk. Makanya. Kenapa masyarakat Indonesia itu lebih banyak ke pengobatan alternatif daripada seperti dokter. daripada dokter? Mungkin ya, karena itu tadi pembayarannya seikhlasnya. Nah, Kalau kamu sakit di dokter, lara hati. Iya ya. Ada disebut sampai saya ini sih loro hati ya. Mana wis. Kalau seumpama kamu sakit ya, tanganmu patah lah. Kalau di dokter habis berapa gitu. Terus penanganannya kalau nggak punya uang sama punya uang kan beda. Beda. Kalau yang punya uang langsung ditangani, kalau nggak punya uang nunggu dulu. Nah, Makanya masyarakat kita mungkin banyak yang ke pengobatan alternatif karena lebih murah. Kalau kamu ke dokter, apa kamu bisa membayar dengan seikhlasnya? enggak, ya pasti anu lah, ada biaya-biaya Ya, biaya alatnya. Mereka juga sekolah juga alat juga butuh. Oh iya, masalahnya. mungkin seperti itu ya. Nah, Kalau alternatif nggak pakai sekolah. ibarat kata lu jari nyambe iki, jari nyambe itu dia orang yang dapat karomah Oh. gitu loh. Jadi dari yang maha kuasa itu dapat tak kayak ilmunya. Dia ibaratnya Superman ya, ibarat Superman superhero lah, pokoknya pengobatan alternatif gitu. Nah, tapi kalau Mikro juga punya gitu loh. Saya dulu punya pengalaman ya. Saya dulu pas waktu main sepak bola, tangan saya yang kiri ini patah. Terus saya mau ke dokter, ditelepon. Waktu SMA itu, orang tua saya ditelepon. Ini mau dibawa kemana anaknya, ke dokter atau ke tukang pijit patah tulang gitu. Terus bapak saya bilang ke tukang pijit patah tulang aja, karena penanganannya lebih cepat. Anu gitu ya, sangkal putung. Nah, gitu penanganannya lebih cepat gitu. ya. Jadi saya dibawa ke sangkal putung tadi. Terus Terus putung. potong nih kemangane kok nang sangkal putung. Dan saya merasakan sendiri ya, dipijit kayak gini, bunyi ya, tak. Nyambung mana? Iya nyambung. Terus, itu sakitnya luar biasa, lebih sakit daripada ditinggal pacar. Gelap. Sangat gelap. Jadi sakitnya luar biasa. Terus dikasih seperti bambu yang sudah dihaluskan, dikasih ditempelkan sini sama sini, terus dibelebet Bawa puluh. di kayak lontong. Dibelebet sama kain itu ya kan. Terus 3 hari saya kembali ke sana, dipijat lagi itu namanya terapi ya kan. Terapi. Dipijat lagi, dilihat lagi perkembangannya 3 hari. Selama 1 bulan 3 hari. Terus dulu 1 bulan selanjutnya selama 1 minggu sekali. Terus 1 bulan selanjutnya 1 bulan sekali selama 3 bulan. Jadi saya sembuh selama 4 bulan 6 bulan. 6 bulanan. Iku
Berarti kayak lebih kayak terapi ya. Jadi tukang pijit memang pijit. Bedanya sama terapi beda lah ya. Mungkin sama. Konsepnya mungkin sama. Konsepnya Kan nggak langsung sembuh aku dulu, cuman ada tahapnya. Jadi dilihat terus perkembangannya 3 hari dan sama bayarnya juga seikhlasnya, nggak matok harga berapa enggak, dan itu rame gitu. Bahkan ada yang di rumah sakit cuma di ronsen, yang patah ini baru dibawa ke situ kayak di rujuk Sidoarjo, gitu. di Sidoarjo banyak. Bahkan katanya nih dia dipanggil pernah ke rumah sakit untuk menangani hal seperti itu. Berarti kan dia punya ilmu turun temurun katanya. Pernah lo datang ke Jawa Timur ke Kodam Brawijaya itu? Dia datang. Tidak ada ya. Yang datang rame ya. Wah ribuan Makanya cok. itu. Gila. Mungkin itu tadi banyak masyarakat menengah ke bawahnya nggak punya uang, terus ada keluhan di tubuhnya. Kalau ke rumah sakit mungkin mohon. Jadi dia ke pengobatan alternatif. Kalau menurut saya pengobatan alternatif seperti itu bagus. Cuman perlu juga kayak didukung lah sama pemerintah lah. Minimal disediakan kayak tempat ronsen. Jadi kalau kita pengen pembuktian nih ya, kayak daya tangan patah nih, terus disembuhkan sama dia, dipijat dikit sembuh, di ronsen. Gak perlu deh Jo. Lo enggak, sumpama pemerintah mau bantu. Kalau banyak orang yang nggak percaya nih di ronsen, memang nyambung, memang enggak, kan kita tahu gitu loh. Jadi bukan perdebatan benar atau salah enggak. Jadi ini memang bisa, ternyata memang bisa dan manjur. Kalau bisa dan manjur berarti perlu didukung. Support lah ya. Iya, jadi seperti itu. Bagus kan dia menolong ribuan orang tiap hari. Tapi dia nggak perlu ronsen ini loh. Joget dulu kadang. Itu. Cedak-ceduk. Ini kira udah kejedok yang ini. Nggak sih kejedok yang ini. Jadi pikiran jedak-jeduk aja. Jadi sebenarnya sih. Tanpa ronsen bukan nggak pengen didukung ya. Maksudnya dia lu ngeliat, wah cuklek ini, tangannya pikro, wah ini gak karuan ini. Wah, udah Febrian logur ini. Bisa tuh, bisa itu. Enggak kan, kalau orang yang percaya nggak apa-apa kan, ada juga orang yang nggak percaya. Jadi untuk membuktikannya dengan cara di ronsen. Itulah hebatnya ilmu spiritual juga. Mungkin tidak bisa dinalar ya. Cuman memang ada gitu. Kayak kita sebagai orang yang mempercayai hal-hal yang gaib ya. Saya nggak pernah ketemu setan, tapi jin itu ada gitu kan. Nyampe Febrian. Terus bedanya sama orang maksudnya itu yang kayak spiritual, kayak misalkan ini honor ini gue untuk nomor lah. Kalau yang itu terus aku misalkan nih awakmu ki wong spiritual. Iki kalau orang Jawa ini namanya wong pinter ya. Wong pinter. Tapi sing teko iku wong goblok ya. Makanya dhewe jenenge wong pinter. Iya juga sih, berarti goblok lah. Iya. Kalau sekedar minta solusi seumpama masalah agama ke pemuka agama itu nggak apa-apa. Kalau minta solusi ke dukun itu namanya dukun. Ya kalian apa ya ngarani ya, orang Islam ngarani apa ya? Percaya sing itulah. Ya kan, kalau seumpama kamu punya masalah terus kamu meminta solusi ke pemuka agama nih, ke Habib Ja'far nih seumpama. Saya kan Ustaz Nyambi al-Khawwaq. Nyambi itu Ustaz poso gak tahu. Mau lulusan pondok. Iki guru. Jadi kalau saya nih kepingin ketemu Habib Ja'far nih untuk bertanya-tanya nih ya kan, itu nggak apa-apa. Jadi dia punya solusinya atau ke siapa lah pemuka agama. Terus kita mau minta solusi dengan masalah hidup kita sesuai. Oh berarti masalah hidup berarti soal percintaan nih so ya? Bisa. Paling
intinya suruh menikah. Lah sing dinikahi iki gak. Lah iku kok digolekno. Oke, Wis kepingin rapi. urung sih. Urung di duit. Lah terus lebih. YouTube-mu kan duit. Kan urung meneh terus subscriber kok ngomong. Terus subscribe maksudnya. Subscribe aja iso rapi. Nah, Kalau Anda sekalian subscribe, lihat video sampai full, terus dia rapi, dia menikah, kalian mendapatkan pahala. amin ya Allah, amin. Subscribe rek ngono lho. Ben kru iku iso numpak mobil kan gak tau numpak mobil juga kan. Iya. Ngrasakno iku. Makanya dia ben ngrasakne perempatan gedangan ke mobil kan. Wah, Ben sikile kan dadi sikil besi kan ya kan. nggak pijet lek pegel. Terus Rik, karena yang gini, Ida Dayak itu kan juga termasuk juga orang spiritual gak sih? Nah itu saya juga kurang tahu profilnya. Mungkin iya, mungkin di sana mungkin termasuk orang yang dihormati lah di sana. Karena mempunyai satu kelebihan lah, ya kan? Kelebihan untuk menyembuhkan orang. Terus bedanya itu juga ada lagi sama hampir itu loh, ada lagi hampir mau dibuktikan sama itu loh. Pesulap merah. Pesulap merah, nah, itu rame juga toh. Oh iya, rame. Tapi bener gak udah kurang mengikuti ya. Kurang mengikuti ya. Kalau Pesulap merah dan Gus Samsudin dulu mengikuti. Kan katanya Gus Samsudin kan Gus Nyambe orang pinter, punya padepokan. Terus kontennya keris kalau menyeng iki lek kon tak tempel obat munyeng kepeduk sampai. Ya kalau hal seperti itu sih ya juga setuju dengan kayak pesulap merah ya. Banyak. Karena dibuktikan secara real ya. Kalau Logikan. Kalau hanya buat konten sih nggak apa-apa. Kalau disclaimer dulu kontennya cuma buat hiburan lah. Kalau sampai nggak di disclaimer banyak orang yang mengikuti karena orang kita itu suka dengan hal-hal yang mistis ya. Jadi banyak yang mengikut ke sana. Kayak Febrian ini pernah jadi muridnya Gus Samsudin berapa bulan? Itu Gus Samsudin, Gus Nyambe belajar Madura, belajar bahasa Madura. Oh, beda lagi kalau Gus Nyambe. Dia punya ilmu Gus Nyambe. Ilmu bahasa British. Hilang cepat. Lihat ditagih hilang. Mungkin kalian berobatnya kalian di mana sih? Misalkan atau kalian pernah ke sangkal putung atau pijet. Kalau saya sering pijet sih, pijet plus. Iku awakmu. Pijet tradisional, enak di badan untuk melancarkan peredaran. Tapi kan di plus sih. Maksudnya di plus itu plus cetut. Nah, biasanya itu. Jadi memang enak kalau pijet. Kan kalau dulu orang pijet namanya dukun pijet. Dukun pijet berarti pokoknya dia hanya mijet-mijet. Nah, tukang bangunan termasuk dukun gak sih? Bukan. Lah kan bangun kan. Maksudnya dukun bangunan. Wah, ini gila paling kejedok nih enggak sih. Kan ada itu logo. Angel lagi. Tak barang utek. Wis. Dukun. Wis pinter banget. Kan ada dukun pijet, berarti juga dukun beranak. Terus dukun apa lane? Dukun-dukunan. Ya ibu. Menggandakan uang. Oh iya banyak. Dulu kan ada fenomena sopo dia ini. Ki Ageng. Ki Ageng Yo, uangnya gede juga sih. Makanya ya Ageng juga ya. Ki Ageng yang menggandakan uang sampai berapa orang. Terus ada lagi Eyang Subur. Subur. Sampai meledos iku. Iya kan. Itu dukun juga. Kayaknya iya. Banyak orang yang bilang gospel, banyak artis-artis yang kena ya kan. Contoh kayak Kiprana Lewu gitu juga ini termasuk dukun bukan kan spiritual juga. Supranatural. Supranatural. Kayaknya ya. Kalau Kiprana Lewu supranatural. Saya kurang mengikuti dia sering ikut. Makanya dia suka hal-hal yang mistis.
Kan wajah ya, gendut. Mistis ya. Mistis, Enggak, tapi misterius ya. serius. Hmm. Jadi komen di bawah ini kalian pernah ke pengobatan alternatif seperti apa? Nah, Atau yang aneh-aneh lah, kayak pengobatan alternatif yang aneh kan banyak. Jadi kan kemarin ada yang viral juga pengobatan alternatif, terus ada yang bunuh orang kakek-kakek itu. iku dukun ada juga, bukan dukun sih, orang pinter juga, anak kecil juga, sopo iku juga Ponari. ponari. Itu Iya. juga spiritual gak sih sebenarnya? Ponari dulu kan katanya disamber apa? Petir, terus jatuh kena batu kepalanya. Banyak sekali orang yang dicelup Aku kan kemarin kan kejeduk dia Iya. untuk ngono paling. oleh kutek sing logo. Itu kan batu logo kutek logo. Ya kan disamber petir nah itu. Coba awakmu disamber petir. Ya kosong. Oh, kosong. Oh, ini mah petir. Dan koyo ponari. Ponari sweat aku. Iku pokari. Pokari. Keliru. Kayak kira ponari sweat. Ada lagi mungkin kalian sebutin orang Yang jangan dulu komen lah. Ya, yang dulu pernah pengobatan alternatif lah ya. Oh, Atau kalian pernah di pengobatan alternatif yang kayak apa? Yang lucu, yang seru, yang serem, atau yang apa? oh. Silakan komen di bawah ini. Karena Indonesia tidak akan lepas dari pengobatan alternatif. Tapi gini, Bik. Oke. Nah, pasti setiap main bal-balan awakmu lah ono sih sing jenenge main ngonoan sih. Oh ya, waktu tarkam. Tarkam. Jadi dulu pernah tarkam. Sebelum tarkam selalu dikasih minuman yang sudah dibaca-bacain doa. Katanya biar menang gitu. Ternyata ngeri juga ya main. Iya, memang tarkam itu mistisnya, apalagi daerah kayak jangan disebut lah. Nanti bahaya. Nanti kalau Lampung kok coba disebut. Jadi gitu. Kalau tarkam itu kadang pernah disuruh mandi di sungai. Terus Sadurunge bal-balan ki atus. iya, kita kan datang 3 jam sebelumnya mandi, terus di sungai, terus dikasih minuman sudah dibaca, terus ada yang kayak air di lempar-lempar ke pemainnya semua gitu. Terus kalau di lapangan ada hal yang janggal, celana dalamnya makanya dibalik. Memang. Dan sebenarnya ya, kalau tarkam itu ya, itu bukan sepak bola. MMA. Kok iso? Iya, kadang kaki berada di kepala. Oh, butuh harus di situ ya. Iya, banyak yang patah. Wah, terima kasih buat Mbak Ida, Bu Ida Daya. Tidak daya yang sudah menyembuhkan berapa ribu orang ya kan, membantu masyarakat ke bawah untuk menyembuhkan keluhan-keluhannya. Butuh disupport menurut saya, Iya, support supaya lebih terorganisir, nggak jadi macet, nggak jadi. Iku lek perapatan gedangan, Cuk.